Ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil, nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Heboh, seperti kita ketahui bersama, belakangan ini mungkin publik sempat dikejutkan dengan pernyataan kuasa hukum Ridwan Kamil yang menyebut kehadiran Lisa cukup berakibat banyak, termasuk di antara biduk rumah tangga kliennya dan sang istri mengalami kerusakan. Ya, pernyataan tegas ini pun sekaligus mempertegas RK, sapaan akrabnya, menutup pintu damai dan memastikan laporan pencemaran nama baiknya akan terus dilanjutkan. Namun pemirsa, di balik pengakuan tersebut, publik belakangan ini dibuat terkesima dengan cara tak terduga yang dilakukan Atalia. Lantas seperti apakah cara yang dilakukan Atalia? Apakah benar kini ia memilih untuk tegar? Dan lalu benarkah pula langkahnya ini bisa jadi juga menjadi sebuah simbol ketegaran seorang istri di tengah permasalahan yang mungkin akan berakibat fatal pada pernikahannya bersama sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, atau kembali mengurai pernyataan dari Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil. Ya, wanita yang akrab disapa Ibu Cinta itu, belakangan ini mungkin semakin terlihat menyibukkan diri di tengah badai permasalahan yang kini sedang menimpa biduk rumah tangganya. Terlihat jelas dari unggahan terbarunya, Atalia juga tampak semakin rajin membagikan berbagai aktivitas yang ia jalani. Bahkan dalam salah satu Instastory, Atalia terlihat hadir ke sebuah kampus di Bilangan, Bandung, Jawa Barat. Kehadirannya tak lain untuk mengikuti sebuah talk show yang dihadiri para alumni dan mahasiswa. Menariknya, kehadiran Atalia di dalam acara tersebut rupanya juga untuk menjadi moderator atau pengarah dalam sebuah acara. Tampak di dalam momen tersebut, Atalia pun begitu bersemangat. Ibu DPR RI di Komisi 8 itu pun juga tampak begitu menikmati momen kebersamaannya berbaur dengan para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir. Selain itu, Atalia masih dalam unggahan terbarunya juga tampak memperlihatkan momennya tengah melakukan rapat dengan para anggota pramuka di tanah kelahirannya, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, momen yang juga cukup mencuri perhatian mungkin adalah saat itu Dewan itu mengadakan sesi kuis kecil-kecilan yang ia selenggarakan di akun media sosialnya. Diadakan Atalia bertepatan dengan hari jadi kota kelahirannya Bandung, Jawa Barat yang ke-215. Lantas Atalia pun menuliskan kata-kata manis seperti Bandung itu tempat kenangan bersembunyi di antara aroma hujan dan jalan yang pernah dilalui. Ya, sedikit mundur ke belakang atau di beberapa waktu terakhir saat ungkapan ini baru saja mencuat, Atalia di waktu itu juga sempat menunjukkan beberapa momen lain, yang salah satunya adalah saat ia hadir dalam rapat membahas monitoring asrama haji saat itu. Selain itu,
Atalia juga sempat mengunggah momennya yang lain, di mana ia sempat mengucapkan kata Inna Lillahi atau kalimat yang biasa diucapkan umat muslim untuk menggambarkan sebuah kejadian buruk yang tengah terjadi, tapi bukan karena alasan pribadi. Atalia dari tulisannya tersebut mengaku cukup prihatin dengan peristiwa yang sedang ramai di tanah air, dan dalam unggahan ini Atalia pun seolah ingin memperlihatkan kepedulian kepada anak-anak yang terdampak akibat kejadian ini. Tak lupa dalam unggahannya yang lain, Atalia juga menuliskan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak terkait yang sudah cepat tanggap terhadap kejadian ini. Sementara itu mengutip sebuah pepatah bijak yang menyebut, dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Pepatah ini mungkin agaknya pas untuk menggambarkan beberapa unggahan Atalia yang diduga ingin berbicara lewat apa yang diperlihatkannya di media sosial. Demi memahami arti di balik sikap itu, tim Intens Investigasi mencoba meminta analisis dari seorang psikolog. Menurut Alexandra Adeline, sang psikolog, perselingkuhan atau pengkhianatan komitmen memang adalah luka yang paling dalam. Permasalahan ini menurutnya pun bisa membuat seseorang mengalami trust issue atau hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang lain. Apalagi yang paling berat menurutnya adalah ketika rasa sakit itu justru datang orang terdekatnya sendiri atau dari pasangan. Namun yang menarik, Alexandra juga menyebut bahwa apa yang dilakukan Atalia adalah wujud profesionalitasnya yang patut diapresiasi. Meski tengah dilanda badai persoalan pribadi, Atalia tetap mampu membedakan mana masalah personal dan mana tanggung jawab profesionalnya sebagai anggota DPR. Namanya perselingkuhan atau pengkhianatan komitmen itu pasti akan melukai seseorang. Balik lagi mengenai trust issue yang sudah dikenal di masyarakat luas. Trust issue itu tuh banyak sekali penyebabnya. Ada yang disebabkan oleh hubungan romantis dengan orang lain, pengkhianatan akan komitmen, pengkhianatan akan materi, pengkhianatan akan moral ataupun akan janji, itu yang akan membuat seseorang bisa mengalami trust issue. Nah, balik lagi, orang yang ada di sebelah kita, which is suami atau istri kita, adalah orang yang selayaknya memberikan kita rasa aman paling dalam. Dalam artian, satu-satunya orang yang kita bisa lay on, bisa bersandar, bisa support kita, bisa melindungi kita, tapi nyatanya rasa sakit itu datang dari mereka. Pasti kan berat sekali untuk menerimanya. Apalagi kalau sampai ada anak, dalam artian ketika seseorang memutuskan untuk punya anak, pasti kan hubungannya sudah jauh dan sudah ada ikatan lebih jauh lagi, seperti itu. Jadi itu mungkin yang paling memperberat kondisi emosional dan psikisnya Bu Cinta gitu. Kalau menurut pandangan pribadi saya sebagai seorang psikolog, itu adalah bentuk sebuah profesionalitas dari Bu Cinta. Yang mana seorang yang profesional sedang ada masalah apapun, dia bisa membedakan tentang masalah personal, masalah emosional, dan juga masalah profesional. Dan selama dia bisa melakukan masalah profesionalnya dengan baik, dengan tetap aktif, walaupun di balik itu dia punya masalah lain, kita perlu acungi jempol ya, dalam artian dia bisa membedakan nih mana yang memang harus dia atur sendiri dan mana yang memang dia masih berkewajiban untuk menyelesaikan. Ini sih betul-betul salut dengan profesionalitasnya Bu Cinta. Lebih lanjut soal berbagai dugaan dan analisa terkait hal ini. Menariknya, di tengah berbagai unggahan yang diperlihatkan Atalia, faktanya ia memang hanya memposting kebersamaannya dan sang suami terakhir pada tanggal 29 Juni 2025 yang lalu. Atalia di dalam momen tersebut terlihat melakukan touring atau naik motor bersama suaminya, dibuka dengan adegan yang sangat romantis
di mana terlihat RK memeluk hangat dirinya. Lantas keseruan pun berlanjut dengan memperlihatkan mereka naik motor berboncengan dan berbagai kegiatan lainnya seperti bermain berbagai permainan, berjalan-jalan mengelilingi air terjun dan makan bersama para peserta lainnya. Lalu benarkah bahwa dari unggahan tersebut dapat diartikan jika biduk rumah tangga RK dan Atalia sedang mengalami gangguan, seperti yang juga mengacu pada pernyataan Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya? Ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil, nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Ketika orang mengalami suatu masalah hingga akhirnya dia mencapai penerimaan, itu kan sebenarnya melewati banyak tahap ya. Bisa tahap marah, bisa tahap denial, bisa tahap pada akhirnya dia frustrasi, bisa tahap depresi, sampai akhirnya dia mengalami keikhlasan gitu. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilewatin. Tahapan itu nggak langsung berjalan mulus. Ada juga yang bisa kembali ke tahapan awal, balik lagi tentang kemarahan lagi, denial lagi, lalu frustrasi lagi, depresi lagi, seperti itu. Dan tahapan pemulihan itu panjang sekali, apalagi kalau kasusnya masih terus terdengar di media sosial dan dilihat di media sosial ya. Jadi ibaratnya dia tahu bahwa semua orang menyadari hal ini. Pastikan banyak desas-desus yang dia hadapin, banyak desas-desus yang dia dengar. Tanpa disadari pun orang nanya kabar, kamu gimana kabarnya? Udah beres belum kasusnya? Itu pun akan kembali membuka luka dia lagi. Oh iya ya, aku punya masalah nih, seperti itu. Jadi pada akhirnya sampai di satu sisi dia menyatakan bahwa dia sudah memang hubungannya tidak, sampai pada akhirnya Bu Cinta memutuskan untuk mengatakan dan memberitahu ke lawyernya bahwa memang hubungannya sedang tidak baik-baik aja. Berarti memang itu sudah salah satu langkah dia mungkin untuk mencari keadilan. Dalam artian mencari keadilan bukan hanya mencari keadilan dari Lisa sendiri, tapi mencari keadilan juga dari orang-orang sekitar untuk stop, udah nggak usah ngomongin lagi gitu, untuk nunjukin bahwa memang hubungan kami itu sedang tidak baik-baik aja, tapi kita sedang mencoba untuk baik-baik lagi. Heboh berbagai unggahan Atalia dan telisik psikolog. Sementara itu dikutip dari akun media sosial Lisa Mariana menggunakan baju pengantin. Apa maksud Lisa dengan mengunggah video tersebut? Dikutip dari akun media sosialnya, sepertinya ada-ada saja hal yang kembali dilakukan Lisa di tengah pernyataan dari kuasa hukum Ridwan Kamil dan kerusakan biduk rumah tangga Atalia yang diduga disebabkan olehnya. Lisa dalam video singkat yang diunggahnya di media sosial tampak memperlihatkan dirinya sedang bersanding dengan seorang pria muda yang seolah-olah memperlihatkan dirinya sedang menikah. Lantas apa maksud unggahan tersebut? Apakah hal ini seolah menjadi sebuah bentuk sendiran? Pasalnya Lisa sendiri sempat menuliskan kalimat di dalam videonya, "Gak enaknya jadi selingkuhan tuh kadang terlanjur cinta, tapi sadar gak bisa dimiliki dia seutuhnya. Jadi cuma bertahan dalam cinta, tanpa nama." Iya emang janda, mau gimana dong janda kita, promo dikit nggak apa-apa. Dari kapan sih Kak? Udah 1 bulan. Itu sudah putusan dari pengadilan agama kan? Belum, kan 3 bulan ya, 3 bulan 10 hari, bener gak sih? Masa Ida? Masa ideh ya? Maksudnya udah putusan dari Belum, udah, tapi udah talak. Gitu, talak 3 lah langsung. berarti ucapan tinggal langsung dari suami. Iya. Gara-gara Alasan kenapa cerai? Nggak apa-apa, cuman berbeda, banyak perbedaan pendapat aja ya selama 1 tahun terakhir gitu. apa karena permasalahan?
gimana ya, udah ngerasa nggak nyamannya, udah dingin gitu rumah tangga, ngerti gak sih? Gue pulang ke rumah tapi gue kayak lu tuh bukan rumah gue gitu loh, hambar gitu kan, udah setahunan. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti diketahui bersama dalam permasalahan Lisa versus Ridwan Kamil. Ada satu nama wanita yang terang-terangan selalu vokal membela sang mantan gubernur. Sejak peristiwa ini muncul, ia kerap hadir dan menyatakan dukungannya. Kini Ayu Aulia pun kembali muncul dan menantang Lisa untuk melakukan boxing. Mengaku berlandaskan pada aksi perundungan yang bertebar di sosial media, ia dan kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga, lantas pun meng-call out atau menantang Lisa untuk naik ke atas ring. Lantas beranikah Lisa untuk menghadapi Ayu di atas ring? Ini di tempat promotor ya, Bapak Armin, ada juga Bang Niko di sini. Saya bersama dua jagoan saya, ada Mbak Ayu Aulia maupun Mas Bule. Mas atau Mbak? Mas Bule. Ya. Jadi kami ini sepakat untuk menghentikan apa yang namanya bullying di sosial media, atau stop atau sudahi bullying di sosial media yang tidak mendidik khususnya generasi muda. Ya, misal contoh ya, kita contohkan, mungkin ada yang nggak suka sama Ayu ngomong-ngomong di media sosial, begitu juga sebaliknya ada yang Ayu nggak suka ngomong-ngomong di sosial media. Seperti kita sudah sama-sama tahu lah, di sini ada Bule yang mungkin ada bersinggungan dengan siapa namanya Panda. Itu kalau saya melihat dan kami khususnya para orang tua juga melihat, ini sudah jadi tidak baik ya, karena adu argumen, bukan argumentasi saya bilang, justru adu kata-kata bacot ya, adu bacot yang tidak baik gitu ya, dengan kata-kata yang dari mulai yang tidak sopan sampai sangat betul-betul vulgar. Itu sering kali lewat di beranda-beranda sosial media kita. Aku cuma mau lawan 2 orang. Bukan 3. Enggak, 2 aja. 2 aja. Kalau yang satu kayak nggak terkenal, cuma penari ular ya, jadi kayaknya nggak usah. Ya. Ya. Aku meng-call out. Call out gak tuh? Bahasa boxing banget ya. Meng-call out. Tapi tolong dipikirkan ya, aku udah 6 kali naik ring loh. Gitu, tolong dipikirkan ya, biar maksudnya badan apa? kecil-kecil loh, ini badan atau apa? enggak, kita bukannya sok jago, tapi kita harus berpikir naik ring itu bukan sesuatu hal yang mudah. Duanya berani naik ring? Aku berani. Lisa berani gak? Lu jangan ngomong Lisa ngeberani enggak. Kalau Lisa bilang berani, elunya ya gimana? Loh, gue mah berani. Kenapa takut? Ya kan? Nggak ada takutnya aku, karena orang dia aja berani berbohong. Oh iya lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.